Kau harus minum cangkir silang lengan denganku. Ya, kau harus minum secangkir dengan bos kamu. Cangkir silang lengan. Bos, cangkir dengan tangan disilangkan tidak pantas. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu. Kalau begitu minum lagi. Lin Jinjing, mulai sekarang, entah kau minum sendirian atau minum bersamaku, kau tidak boleh minum dengan tertekan seperti hari ini, apalagi dipaksa minum oleh kepala babi. Dengarlah, Brelok. Hari ini, aku harus minum dengan wanita cantik ini. Jika kau berani menghentikanku lagi, akan kupastikan kau meninggalkan jalan ini secara horizontal hari ini. Beuh, Apa kalian sudah cukup? apa yang kau tunggu, tangkap dia. Singkirkan dia. Bos, seseorang membuat masalah di jalan jajanan teratai. Brelok, kau tahu siapa aku? Saya dari masyarakat Sanhe. Kau berani memukul seseorang dari Sanhe Society, kau mati. Bosku akan segera tiba. Tidak, kita baru saja bermain-main dengan Gang Hongying. Dan sekarang kita telah menyinggung Sanha City. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Sanhai Society begitu mengesankan? Bahkan ketua kalian, Su Yaoyang, harus menyapaku dengan hormat. Kalian ini kepala babi apaan? Berani-beraninya kalian pamer kekuatan di sini. Baik, biar kulihat siapa orang ini yang bahkan harus disambut oleh ketua Zu dengan begitu hormat. Datang lagi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu batasan diri sendiri. Wei Wuxuan, apakah kamu gila? Sanha City adalah seluruh Haicheng, kekuatan dunia bawah terbesar. Bahkan keluarga Chu tidak berani menyinggung mereka dengan gegabah. Gadis ini masuk akal. Kau, datang dan layani saudara-saudaraku dengan baik, maka aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Kau mencari mati. Kau berada di ambang kematian, namun kau masih berani sombong. Anak baik, kau mati hari ini. Nona muda kami akan segera tiba. Jangan harap bisa melihat matahari asal. Itu dia. Nona muda, anak itu berani tidak menghormati Sanhe Society kita. Lancang. Kau bodoh yang buta. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Wei. Tuan Wei, ini adalah sepotong batu jok lemak kambing khotan yang dikumpulkan oleh Sanhe Society kami. Ayahku memintaku untuk memberikannya kepadamu. Lumayan. Orang ini mengizinkan bawahannya melakukan kekerasan dan berani tidak menghormati Tuan Wei. Ling Yun harus membersihkan masyarakat Sanhe. Jadi ini, seorang ahli bela diri. Meskipun dia juga memiliki ki di tubuhnya, tapi dibandingkan dengan seorang kultivator, dia jauh tertinggal. Bahkan ayahnya, Su Yaoyang, mungkin tidak bisa menerima satu gerakan pun dariku. Aku menyatakan, Lei Baiwan dan bawahannya dikeluarkan dari Sanhe Society. Nona sulung. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa meninggalkan Sanhe Society. Pergi sekarang atau mati. Pergi. Besok akan ada lelang di Haicheng. Ada batu darah ayam yang tak ternilai harganya. Ling Yun ingin mengundang Tuan Wei untuk pergi bersama. Baiklah, Benar, Tuan Wei, meskipun Anda adalah dermawan Sanhe, kami tetap saja sebaiknya berhati-hati di masa depan. Bagaimanapun, tidak setiap saat. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalahmu. apa aku butuh bantuannya?
dan minum 1 cangkir demi 1 cangkir. 2 bir saja kau sudah semabuk ini. Aku tidak mabuk, aku tidak butuh bantuanmu. Baiklah, kalau begitu. Kau tidur di ruang tamu. Kau tidak diizinkan masuk ke kamarku. Lin Jingjing. Tubuh yin ekstremmu meluap, menyebabkan aliran ki abnormal di seluruh tubuhmu. Kau tidak akan hidup melewati usia 24. Hanya kultivasi ganda denganku yang bisa mematahkan takdirmu. Kau hanya ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Masih menjagaku bahkan saat mabuk. Apakah itu perlu? Apa aku orang seperti itu? Aku tidak menyangka akan mendapatkan panen secepat ini. Selama aku mengumpulkan 9 harta spiritual, aku bisa memurnikan alat untuk melampaui kesengsaraan. Jika aku bisa berkultivasi ganda dengan Lin Jingjing, dalam keadaan mabuk seperti ini, dia tidak bisa bekerja sama. Konsentrasi energi spiritual di sini jauh lebih buruk daripada di pegunungan. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Tidak tidur nyenyak. Aku melantunkan kitab suci sepanjang malam. Lalu, kenapa kau terlihat seperti kau kekurangan ginjal? Lalu, apakah kau ingin mencoba dan melihat apakah itu benar? Kekurangan ginjal. Mesum. Memikirkan itu sepanjang hari. Benar, hari ini aku akan bernegosiasi dengan keluarga Bai untuk mengakuisisi formula untuk obat peningkat vitalitas sel itu. Jangan mengikutiku. Sebuah formula untuk umur panjang dan awet muda. Aku memilikinya. Berapa banyak yang kau inginkan? Ini adalah formula untuk pil dealing. Aku sudah menggunakannya sendiri. Tidak menyadarinya. Ya, aku sudah berusia 1256 tahun dan 3 bulan. The film was translated and narrated Kau terlihat by seperti M. orang Media. bodoh. Wei Wuxuan, aku akui keterampilan medismu luar biasa. Tetapi mengobati penyakit dan memerangi penuaan adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Pil panjang umur keluarga Bai dapat menghilangkan sel-sel senescence dalam tubuh, meningkatkan metabolisme. Dengan demikian meningkatkan umur, itu bernilai 50 juta, formula rahasia leluhur. Bahkan jika kau ingin menipuku agar tidur denganmu, kau tidak bisa menggunakan selembar kertas bekas untuk membuatku bahagia. Ini bernilai lebih dari 50 juta. Kau ingin membeli formula untuk pil panjang umur. Pil niling ini beberapa tingkat lebih tinggi daripada pil panjang umur. Kau tidak tahu apa yang baik. Dulu, ketika aku berkultivasi di Tianmen, aku tidak tahu berapa banyak sesama murid dari alam celestial dan iblis datang jauh-jauh untuk memintaku pil dealing. Berapa banyak kakak dan adik perempuan senior? Ya, bagaimana mereka mengganggumu? Bukan itu intinya. Jika ini benar-benar bisa mempertahankan kemudahan selamanya, lalu, mengapa kamu masih terlihat begitu lusuh? Aku akan mencari seorang ahli untuk mengotentikasi dan membongkar kamu. Aku pergi sekarang. Kurangi memikirkan adik-adikmu. Lin Jingjing. Kau meremehkanku. Dalam formula yang kuberikan padamu, aku memasukkan teknik membalikan usia magu. Kau tidak tahu tentang nilai sejatinya. Formula pil dealing ini. Andai saja itu nyata. Baisi, kepala keluarga Bai. Lin Jingjing, apa yang sedang kamu pikirkan? Bailin, cucu perempuan Baisi. Wei Wuxuan baru saja mengarang kebohongan, dan kamu mempercayainya. Apa yang ayah pikirkan? Bersikeras agar aku menikah dengannya. Balai Peremajaan Grup Chili mengklaim bahwa setelah 1 minggu penggunaan, pengguna akan memiliki kulit yang cerah dan penuh energi. Sejak produk mereka diluncurkan, solusi oral anti penuaan grup kami, penjualan telah merosot tajam. Bahkan pasar saham telah mencapai batas bawah selama 3 hari berturut-turut. Jadi sekarang, grup Tiankun kami sangat membutuhkan produk yang dapat meningkatkan vitalitas sel, secara efektif meningkatkan umur, dan membuat orang lebih muda. Untuk membalikkan situasi, Saya telah meninjau semua informasi. Pil panjang umur keluarga baik kami lebih unggul dari Balai Peremajaan Grup Sili. Itu lebih dari cukup.
Profesor Wang, silakan lihat. Direktur Lin, ini memang pil panjang umur yang digunakan oleh para kaisar sepanjang sejarah. Wang Mingyang. Ia memiliki efek memperpanjang hidup yang sangat kuat. Sayangnya, kedua bahan obat ini, tulisannya kabur. Ini formula yang tidak lengkap, namun, kemanjurannya masih jauh melampaui produk Shirley. Luar biasa, Tuan Bai. Grup Tiankun kami bersedia membeli pil panjang umur kapan saja. Tuan Lin, Anda sangat terus terang. Harga jual kami adalah 200 juta. Tuan Bai, bukankah kita sudah sepakat 50 juta sebelumnya? Mengapa tiba-tiba harganya naik? 50 juta adalah penawaran sebelumnya. Kemarin, putra sulung keluarga Chu menghubungi semua keluarga pengobatan tradisional Tiongkok dan melarang kami menjual formula rahasia apapun kepada Tiankun. Kita mengambil risiko menyinggung keluarga Chu dengan bekerja sama denganmu. Ya, Direktur Lin. 70% dari industri farmasi Haichen dikendalikan oleh keluarga Chu. Keluarga Chu telah berbicara. Selain keluarga baik kami, saya khawatir tidak ada keluarga lain yang bersedia bekerja sama dengan grup Tiankun Anda. Jadi tawaran kami sebesar 200 juta. Lebih dari masuk akal. 200 juta itu tidak mungkin harganya. Terlalu tinggi. Tiankun sama sekali tidak mampu membelinya. Apalagi, ini hanya formula yang tidak lengkap. Jika pil panjang umur itu lengkap, maka yang saya kenakan bukan 200 juta, tetapi 1 miliar. The film was Tuan Lin, translated tunggu peluncuran and produk baru pil narrated panjang by umur. M-Media. Pada saat itu, grup Tiankun Anda akan menghasilkan lebih dari 200 juta. Ya, jika Tiankun terus-menerus ditekan oleh produk Shirley, maka kerugiannya tidak akan sebesar ini. Hari ini, harga jual kami adalah 200 juta. Besok harganya tidak akan seperti ini. Anda menaikkan harga di tempat. Tuan Lin, jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan membelinya. Bukan hanya Anda yang ingin membelinya. Saya percaya grup Jili sangat ingin mendapatkan pil panjang umur. Kami. Lincoln, ayo berangkat. Tuan Bai. Harganya bisa dinegosiasikan. Tuan Lin, 200 juta tidak kurang sebesar pil. Jika tidak, Anda harus mencari di tempat lain. Pil Nilin. Ini adalah formula pil Nilin. Profesor Wang, apa yang Anda katakan? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku suatu hari akan melihat formula pil Nilin. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kau punya formula pil Nilin. Kenapa kau masih membeli pil panjang umur? Apakah formula pil Niling ini sangat berharga? Wajah abadi magu yang berusia 1000 tahun? Seperti penampilan seorang gadis muda. Bergantung pada resep abadi ini. Kupikir seiring berjalannya waktu, formula pil Niling sudah lama hilang. Aku tidak menyangka itu masih ada di dunia. Profesor Wang, formula pil Niling, berapa nilainya? Seperti kata pepatah, emas mudah didapat, tetapi sebuah resep sulit ditemukan. Ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Aku pikir kamu bodoh. Wei Wuxuan, aku akui keterampilan medismu sangat baik, tetapi mengobati penyakit dan melawan penuaan adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Pil panjang umur keluarga Bai dapat menghilangkan sel zombie di dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, sehingga meningkatkan umur. Itu resep rahasia leluhur, senilai 50 juta dolar. Bahkan jika kamu ingin memperdayaiku keranjang, kamu tidak bisa menggunakan selembar kertas bekas untuk menghiburku. Ini bernilai lebih dari 50 juta. Wei Wuxuan, kamu menipuku lagi. Harta yang tak ternilai harganya, kamu dengan santai memberikannya kepadaku, dan aku masih mempertanyakannya. Dia jelas menyembuhkan ayahku. Mengapa aku tidak bisa mempercayainya? Tuan Lin, Anda benar-benar menganggap kami bodoh. Untuk menurunkan harga, Anda membuat sandiwara seperti itu. Pil Nilin. Harta karun macam apa itu? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda impikan? Benar-benar memperlakukan kami seperti anak berumur 3 tahun. Anda bahkan tidak menyiapkan properti dengan baik. Hanya menggunakan selembar tisu toilet untuk membodohi kami. Kau boleh menghinaku, Wang Mingyang. Tapi kau tidak boleh menghina daftar ini. Benarkah lalu, apakah Anda berani menunjukkannya kepada saya? The film was translated and narrated by M-Media. Teknik membalikan usia mago.
Benar. Ini nyata. Kau bisa membayangkan akibatnya. Tuan Lin, Anda memiliki formula seperti itu. Jadi mengapa membeli pil panjang umur keluarga baik kami, pil niling ini, berkali-kali lebih baik daripada pil panjang umur lengkap kami? Pil panjang umur, efeknya paling banyak. Meningkatkan umur hingga 10 tahun, tetapi pil niling ini dapat secara langsung membuat seseorang 30 tahun lebih muda. Kakek, apakah menurutmu orang yang menulis formula pil niling ini dapat membantu kita menyelesaikan formula pil panjang umur? Ya, bolehkah saya bertanya, Mona Lim, dari mana Anda mendapatkan formula ini? Itu diberikan kepadaku oleh seorang teman. Kalau begitu, bisakah kami meminta Anda untuk memperkenalkan kami, bantu keluarga baik kami menyelesaikan pil panjang umur ini? Keluarga baik kami bersedia menyetujui segala kondisi. Aku juga ikut. Aku juga ingin bertemu dengan pertapa ini. Aku tidak punya informasi kontaknya. Aku akan bertanya padanya ketika aku kembali nanti malam. Jika Tuan Lin tidak bersedia memperkenalkan kami, katakan saja. Mengapa berdalih? Baiklah, aku tidak akan berdalih. Aku secara eksplisit menolak. Tidak, Tuan Lin, jangan marah. Saudari Lin, mohon berbesar hati dan bantu keluarga baik kami. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak punya telepon. Tuan sejati memang. Kalau begitu, tolong bantu kami dengan perkenalannya. Jika pihak lain setuju, segera hubungi kami. Xiao Lim, ketika kamu kembali, keluarkan pusaka, kristal ungu kerajaan dari brankas keluarga. Kakek, itu satu-satunya harta spiritual yang dimiliki keluarga baik kami, senilai lebih dari 100 juta. Seseorang yang bisa dengan santai memberikan pil niling kepada seorang teman, pasti melihat Wong sebagai sampah. Selain Wong, satu-satunya hal adalah biji kristal ungu berusia 1000 tahun ini. Selama kita bisa menyelesaikan formula pil panjang umur, semuanya sepadan. Ya kakak. Rupa guru sejati itu, lelang akan segera dimulai. Tidak menggunakan telepon. Pasti jauh dari urusan duniawi, seorang bertapa abadi. Idiot, ikut aku. Ponselku sekarat. Aku belum selesai bermain. Bukankah ini Zhu Lingyon, pemimpin muda dari Sanhe Society? Aku tidak menyangka dia akan berada di pelelangan hari ini. Siapa pria di sebelahnya? Xiang Feiyu, pemimpin muda dari Hong Yinggan, juga ada di sini. Dia sudah mengejar Zhu Lingyon. Ini akan menjadi tontonan yang bagus. Xiang Feiyu, tuan muda dan Hong Ying. Lingyon, kau tidak memberitahuku kau akan datang. Apa yang kau suka? Aku sudah punya pacar. Jika Su Lingyun tidak menyukainya, dia seharusnya mengatakannya saja. Kenapa menggunakan aku sebagai perisai? Jika Jinjin tahu tentang ini, aku tidak akan bisa menjelaskan diri sendiri. Kau sedang bicara tentang anak ini. Ini anak yang sama yang memukuli sepupuku terakhir kali. Kau melepas kacamata hitam yang kuberikan padamu. Bocah ini pertama-tama melukai sepupuku, dan kemudian mencuri wanitaku. Kau jelas tidak menganggap Xiang Feiyu serius. Tuan muda Xiang, Anda salah paham. Aku wanitanya, bukan milikmu. Lingyon, kau bilang priamu harus bisa mengalahkanmu. Melihat kau terlihat cukup tangguh, aku ingin berduel denganmu, anak kecil. Mencuri, pacar Tuan Muda Chung tidak cukup untukmu. Sekarang kau berani menyentuh wanita sepupuku. Jika kau tidak ingin dipukuli sampai mati oleh sepupuku, jauhi Nona Su. Orang yang seharusnya menjauh darinya adalah tuan muda Xiang. Jangan pikir kau hebat hanya karena kau tahu beberapa gerakan. Sepupuku adalah Tuan Muda dari Hong Yinggan. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi seniman bela diri pasca Natal. Dia nomor 1 di antara generasi muda di Haichen. Sedikit keahlianmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Jika kau tidak ingin mati, nyahlah. Menjauh sejauh mungkin dariku. Orang ini adalah seniman bela diri pasca kelahiran. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Su Lingyun, dia masih lemah bagiku. Nona Su, sebenarnya orang di sebelahmu ini adalah seorang mata keranjang. Aku melihat semuanya. Dia pertama-tama mendapatkan Nona Lin Jingjing, dan sekarang dia di sini merayu Anda. Aku tidak menyangka orang udik ini menjadi pemain seperti itu. Pertama Nona Lin, lalu Nona Su. Dia mendapatkan kedua wanita cantik teratas Haichen. Dia mendapatkan mereka semua untuk dirinya sendiri. Lingyun, tenanglah. Anak kecil, kau terlihat seperti kekurangan uang. Sebutkan hargamu. Lalu menghilang dari pandanganku. Mungkin di matamu, semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Tapi di mataku, perasaan itu tak ternilai harganya. Lingyun, benarkan? Anda benar.
Anak kecil, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan Zhu Lingyun. Jika tidak, kau tidak akan bisa menanggung konsekuensi dari membuatku marah. Kau tidak mampu menanggung konsekuensi membuatku marah. Lelangnya akan segera dimulai. Silakan duduk sesegera mungkin. Tuan Muda Xian, pelelangan akan segera dimulai. Jangan menunda urusan kita. Anak kecil, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Setelah pelelangan selesai, kau tunggu saja. Anak kecil, kau telah menyinggung Tuan Muda Xian. Kau mati. Dia sudah pergi. Berapa lama kau akan terus mengambil keuntungan dariku? Bergandengan tangan seperti pacar ini. Kita hanya berakting. Jangan terlalu terbawa suasana. Jika kau ingin menjadi pacarku, kalahkan aku dulu. Kau impulsif barusan. Xiang Feiyu adalah satu-satunya di antara generasi muda di Haichang yang bisa mengalahkanku. Geng Hongyi mereka setara dengan masyarakat sana kita. Apalagi mereka memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Zhou, memiliki kekuatan yang hebat dan selalu ingin mencaplok Sanhe Society kita untuk mendominasi Haichang. Aku baru saja menerima peluru untukmu. Jangan khawatir, kau adalah dermawan Sanhe Society kita. Selama aku di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tapi kau harus tetap rendah hati. Bagaimanapun, aku tidak bisa selalu melindungimu. Aku adalah dokter suci gerbang surgawi yang disegani. Aku tidak butuh perlindunganmu. Leontin Giok ini sebenarnya mengandung energi spiritual. Jika jimat dipasang di dalamnya, itu bisa dibuat menjadi alat sihir kecil. Telah menunjukkan kebaikan kepada Sanhe Society kita. Lihat apa, tawar apa saja, aku bisa membelikannya untukmu. 3 buah. Leontin Giok ini cukup bagus. Ini adalah Leontin Giok bermotif naga dinasti Tang. Kualitas gioknya sangat indah, dan pengerjaannya luar biasa. Harga awal, 3 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100.000. 3.100.000, 3.200.000, 3.500.000, 4 juta, 4.200.000, 4.500.000, 9 juta. 10 juta. Berani bersaing denganku untuk seorang wanita, aku akan menawarimu sampai mati. Sangat sombong. 1. Kenapa kau menarikku? 10 juta. Sudah melebihi nilai bawaan dari Leontin Giok ini. Jangan menawar lagi. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 10 juta, sekali, 10 juta, 2 kali, 10 juta, 3 kali. Terjual. Selamat, Tuan Muda Xiang. Karena telah mendapatkan ini, Leontin Giok bermotif naga dinasti Tang. 6 juta, 20 juta, 4 juta, 9 juta, 25 juta, 4.500.000, 5 juta, 10 juta, 60 juta. Selamat Tuan Muda Xiang, karena telah memperoleh dengan harga 65 juta. Lukisan amal angin musim gugur Tang Bohu ini. Anak kecil, jika kau tidak punya uang, enyahlah dari sini. Ini membuatku marah. Dia harus bersaing untuk semua yang kutawar. Mengalahkan tawaran. Biarkan mereka mengalahkan tawaran. Tuan Muda Xiang, aku pikir anak ini sengaja menaikkan harga. Kita sudah menghabiskan 500 juta. Tidak. Kita sudah terjebak dalam trik anak ini. Kita belum membeli batu darah ayam yang ayah inginkan. Berapa banyak yang tersisa? 100 juta. Ini adalah sepotong biji giok ungu yang ditambang oleh seorang petani tua di pegunungan. Dikatakan bahwa pada saat itu ditemukan, giok ungu memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Para ahli telah menetapkan bahwa ini adalah biji yang sebelumnya belum ditemukan. Harga awal, 1 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100.000. Ini sebenarnya adalah bagian yang dapat dimurnikan menjadi alat magis. Bahan utama adalah meteorit luar angkasa, kabut ungu ilahi. Aku harus memiliki harta spiritual ini. Keluarkan batu yang pekat. Batu ungu macam apa yang kau pura-purakan? Bukankah ini menganggap kami bodoh? Lelang ini adil dan terbuka. Jika tidak ada yang menawar, lot ini akan The film dianggap was tidak terjual. translated and Tak narrated seorang by pun M dari kalian Media. kekurangan 1 juta. Tapi ini jelas-jelas penipuan. Siapa yang akan tertipu? 1 juta. Tidak. Kenapa kau menawar batu rusak? Jangan khawatir. Aku punya alasan sendiri. 1 juta. Apakah ada tawaran lain? Tuan Muda Xiang, bukankah Anda sangat pandai menawar sebelumnya? Teruslah. Apakah Anda kehabisan uang? Jika Anda tidak punya uang, pulanglah. Tuan Muda Xiang, dia hanya memprovokasi Anda.
Jika Anda menghabiskan jutaan untuk batu yang pekat, itu mungkin akan menjadi bahan tertawaan Haichen. 1 juta sekali, 1 juta 2 kali, 1 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada pria ini, karena memenangkan potongan giok ungu ini. Kau masih bisa tertawa. Xiang Feiyu tidak tertipu. Kau menghabiskan 1 juta untuk barang rusak seperti itu. Benar-benar memalukan. Zulinion, apakah kau menemukan orang buta? Bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria yang belum pernah melihat dunia. Dia menghabiskan 1 juta untuk membeli batu pecah sebagai harta karun. Aku sedang berpikir untuk menghasilkan banyak uang dalam diam. Melihat kalian semua tertawa begitu bahagia, aku akan membiarkanmu melihat wajah sebenarnya dari harta ini. Ini memang bukan giok ungu. Ini adalah meteorit dari luar angkasa. Ini dapat membantu seniman bela diri, meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 20 tahun. Ini bukan batu yang rusak. Tuan Muda Xiang, jangan gunakan ketidaktahuanmu sebagai alasan untuk bertingkah lucu. Pertumbuhan 20 tahun apa? Tua, saya bersedia menawarkan 100 juta untuk membeli meteorit Anda. Beraninya kau mengatakan 100 juta? Tuan, saya bersedia menawarkan 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar. Meteorit ini penting bagiku. Tidak untuk dijual. Harta surgawi adalah milik orang yang berbudi luhur. Anda mungkin punya uang untuk membelinya, tetapi tidak punya umur untuk menggunakannya. Semuanya, ini adalah barang terakhir. Dari lelang ini, sepotong batu darah ayam, harga awal 50 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100.000. Lelang dimulai. 60 juta, 65 juta, 70 juta, 80 juta, 81 juta, 82 juta. Tuan Wei, saya dapat menawarkan 200 juta untuk mendukung Anda dalam mengakuisisi batu darah ayam ini. Saya menawar 90 juta. Kami, Geng Hongying, mengincar batu darah ayam ini. Kami harap semua orang akan memberi kami muka. Tuan Muda Xiang, ini melanggar aturan. Perkataanku adalah hukum. Barang yang kuincar. Mari kita lihat siapa yang berani merebutnya. 90 juta 100.000. Kau. Ini adalah lelang. Penawar tertinggi menang. Tidak masalah, kan, Tuan Muda Xiang? Tidak masalah, 100 juta. 100 juta 100.000. Kau mencari mati. Tuan Muda Xiang tidak kehabisan uang. Jika Anda tidak dapat menambahkan lagi, potongan batu darah ayam ini akan menjadi milikku. Keluarga Liu kami bersedia mensponsori Tuan Muda Xian 50 juta. Keluarga Huang kami juga bersedia meminjamkan Tuan Muda Xian 50 juta. 110 juta. 110 juta 100.000. 120 juta. 120 juta 100.000. Kau, Tuan Muda Xian, 120 juta sudah melebihi harga batu darah ayam ini. Dan anak ini menambahkan 100.000 setiap kali. Kurasa dia hanya mencoba membuat kita jijik. Aku tahu. Batu darah ayam ini sangat penting bagi ayahku. Kita harus mendapatkannya. $130 juta. 130 juta 100.000. 200 juta. Teruslah jika kau punya The nyali. film was translated Tuan and Wei, narrated saya juga by bisa M meminta Media. keluarga saya mentransfer sejumlah uang lagi. Tidak perlu. Karena Tuan Muda Xiang bersedia membayar lebih 80 juta untuk mengumpulkan batu darah ayam ini, maka aku akan melakukan perbuatan baik dan biarkan Tuan Muda Xiang memilikinya. Xiang Feiyu, apakah geng Hongying mencoba memulai perang dengan masyarakat Sanhei? Kekuatan internalnya memiliki kekurangan. Ayo pergi. Ya. Tuan Wei, geng Hongying itu kejam. Xiang Feiyu bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti dengan mudah. Aku di sini hari ini, sebaiknya tetap rendah hati di masa depan. Aku sudah bersikap rendah hati. Terima kasih telah membantuku mendapatkan meteorit itu. Ini adalah tanda terima kasihku. Apa ini? Barang bagus. Lupakan saja jika kau tidak mau mengatakannya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali. Tidak aman di sepanjang jalan. Tidak perlu. Orang yang bisa menyakitiku belum lahir. Nasihat yang baik sulit diterima. Sial. Baru beberapa hari sejak aku datang ke Haichen, dan aku sudah mengumpulkan 2 harta spiritual. Tempat ini benar-benar tempat keberuntunganku.
dia benar-benar datang. Malam yang gelap dan berangin untuk membunuh. Beraninya kau menyinggungku? Xiang Feiyu, kenapa kau tidak bersembunyi di belakang wanita sepanjang hidupmu? Serahkan meteorit itu, dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Berjalan tepat ke dalam perangkap sampah sepertimu adalah ancaman yang hidup. Hari ini, aku akan membebaskan orang-orang dari kejahatan ini. Jika kamu bukan Zhu Lingyun, kau akan jadi apa? Aku seorang seniman bela diri pasca kelahiran. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Seniman bela diri pasca kelahiran. Apa-apaan itu? Kau semakin sombong, Nam. Saudara-saudara, lakukan. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Hal ketiga. Hai Cheng akan segera berubah. Apa yang kau katakan? Geng Hong yang kehilangan satu regu. Ya, dan mereka terbunuh seketika. Tidak ada jejak perlawanan. Membunuh begitu banyak orang dalam sekejap. Bahkan aku tidak memiliki kekuatan semacam itu. Kekuatan yang luar biasa macam apa? Ngomong-ngomong, Lingyun, kenapa kau ada di sana? Tuan Wei memperoleh harta spiritual hari ini. Aku takut Xiang Feiyu akan menyakitinya. Jadi, aku pergi mencarinya. Mungkinkah Tuan Wei? Bagaimana mungkin? Jika bukan karena aku hari ini, Xiang Feiyu hampir memukulinya. Benar. Ini beberapa kata yang dia minta untuk kuberikan padamu. Aku tidak tahu apa ini. Film was Kelihatannya misterius. translated and narrated by M Media. Ayah! Ada apa? Ayah! Akhirnya, aku membuka Meridian Rain Dandu. Benda ini membantuku mengkompensasi kekurangan. Dalam teknik 3 harmoni 18 tangan, Lingyun, teknik 3 harmoni 18 tangan kita memiliki cacat bawaan. Itu berhenti di kesempurnaan pasca kelahiran. Tuan Wei membantu kita menyelesaikannya. Metode kultivasi internal. Akhirnya aku bisa melihat sekilas alam di luar langit. Wei Wuxuan, bagaimana dia tahu tentang kelemahan bawaan teknik kita? Menarik, mungkinkah itu benar-benar dia? Teman muda Wei. Sederhana, namun luar biasa, Totei. Bukankah kau bilang sebelumnya, bahwa jika dia bisa mengalahkanmu, kau bersedia menikah dengannya? Kita bahkan belum bertanding. Siapa tahu apakah itu akan berhasil? Budi baik penyelamatan nyawa teman muda Wei belum terbalas. Dan dia membantu kita menyelesaikan teknik 3 harmoni 18 tangan. Kebaikan besarnya belum terbalaskan. Perkumpulan Sanhe kita hanya bisa memberikan segalanya untuk membantu dermawan kita menemukan harta spiritual. Mengapa kamu kembali selarut ini? Aku pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Lain kali selarut ini, kamu tidak perlu menungguku. Jangan terlalu percaya diri. Kamu tidak berpikir, aku tidak bisa tidur karena aku merindukanmu, kan? Bukankah begitu? Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Ini, tolong tanda tangani ini. Perjanjian pernikahan. Jingjing. Akhirnya kau sadar. Bisakah kamu membacanya dengan cermat terlebih dahulu? Grup Tiankun. The film was translated 50%. and narrated by Kontrak M pengalihan Media. ekuitas. Apa maksudmu dengan ini? Formula ini terlalu berharga. Jika kamu tidak menandatangani kontrak, aku akan mengambilnya kembali. Formula pil pembalik usia ini, bagiku, tidak berharga. Harta yang tak ternilai di mata kita adalah sesuatu yang bisa dia berikan dengan bebas. Hal kecil, berapa banyak rahasia yang menggemparkan bumi, yang masih dia sembunyikan. Omong kosong belaka. Tapi, karena kamu bersikeras untuk memberikannya kepadaku, aku akan dengan enggan menerimanya. Tapi kamu masih harus menandatangani kontrak ini. Ubah menjadi surat nikah, dan aku akan tanda tangani. Kurang omong kosong, tanda tangani dengan cepat. Aku
tidak akan menandatangani. Grup Tiankun ini adalah karya hidupmu. Aku tidak ingin saham ini. Wei Wuxuan, aku akui aku sangat membutuhkan formula rahasiamu. Tapi aku tidak akan memanfaatkanmu. Formula rahasia ini, setengah dari keuntungannya, milikmu. Jika kamu tidak menandatangani kontrak, maka aku juga tidak menginginkanmu. Aku akan menandatangani. Aku akan menandatangani. Baiklah. Imbalanmu, tidak ada telepon. Tidak bisa menghubungimu sepanjang hari. Sangat menyusahkan. Terima kasih. Inilah yang aku inginkan. Seperti yang diharapkan dari Wuleng yang berinkarnasi. Kita berada di gelombang yang sama. Benar, keluarga B berkata, mereka ingin kau melengkapi formula pil panjang umur mereka. Apakah kau ingin melihat mereka? Sungguh, ya, jika kau ingin melihat mereka, lihatlah, terserah. Muxuan, melalui waktu yang kita habiskan bersama ini, aku telah menemukan, kau benar-benar mampu. 2 abadi. Aku juga telah menemukan. Perasaanku padamu semakin. Apa itu? Tidak bilang. Renyahlah. Xiang Tianyu. Geng Hong Ying. Semua tangan di deck. Cari tahu untukku, siapa yang membunuh putraku? Xiang Feihu, Paman Xian. Aku tahu siapa pembunuhnya. Siapa itu? Sanhe Society. Kemarin, di pelelangan, Tuan Muda Xian berselisih dengan Zuling Yon dari Sanhe Society dan Wei Wuxuan. Tanpa diduga, setelah pelelangan berakhir, Tuan Muda Xian dibunuh. Apa kau yakin itu adalah Sanhe Society? Aku yakin, di mana Tuan Muda Xian dibunuh. Meskipun tidak ada pengawasan, aku melihat mobil Zuling Yun di dekat sini. Sanhe Society, Wei Wuxuan, aku akan membuatmu membayar dengan darat. Ya, Wei Wuxuan. Beraninya kau mencuri The wanitaku. film was translated Mari and kita lihat bagaimana narrated kau by mati. M Media. Apa yang terjadi di sini? Roti ini, aku mengukusnya sendiri. Bahkan ayahku tidak mendapatkan perlakuan ini. Apakah matahari terbit dari barat? Atau, apakah kau dirasuki sesuatu yang kotor? Ini tidak seperti dirimu. Kurangi bicara, kau makan atau tidak? Jika tidak, akan kubawa kembali. Aku akan makan. Bakpao istriku. Tentu saja aku akan memakannya. Siapa istrimu? Aku akui. Aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi bagiku untuk menerimamu, ini masih terlalu awal. Masih ada harapan. Bagaimana? Bagaimana penampilanku? Lumayan. Jangan lakukan itu lagi. Wei Wuxuan, kau sudah keterlaluan. Jika tidak begitu mengerikan, kau pasti sudah mati. Jangan beritahu siapapun tentang roti ini. Baiklah, aku akan belajar memasak pada akhirnya. Tidak perlu. Aku pikir memesan makanan dari luar cukup nyaman. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak di perusahaan hari ini? Apa yang sedang kamu lakukan dengan membeli begitu banyak barang? Ini semua untukmu. Keluarlah bersamaku. Kau tidak bisa selalu memakai pakaian kasual. Pakaian itu hanyalah kepemilikan eksternal. Jangan terlalu khawatir tentangnya. Apakah kau tahu berapa banyak harta eksternal ini? Harganya bagiku. Tapi harus kukatakan, itu sepadan. Biksu membutuhkan jubah emas. Orang membutuhkan pakaian. Kau terlihat tampan dengan pakaian ini. Wei Wuxuan, terlihat tampan dalam segala hal. Kamu perlu mengerti bahwa aku yang mengangkat pakaian itu. Bukan sebaliknya. Jangan besar kepala. Jika kamu ingin memuji suamimu yang tampan, katakan saja. Tidak perlu menggunakan pakaian sebagai alasan. Siapa bilang kau suamiku? Omong kosong. Aku akan memukulmu. Biar ku beritahu, kekerasan dalam rumah tangga itu ilegal. Sebaiknya kamu berhati-hati atau kamu akan menjadi trending besok. Kalung baruku. Untungnya tidak rusak. Apa ini? Pakaikan padaku. The film was translated and narrated by M Media. Apakah terlihat bagus? Kelihatannya bagus. Dasar mesum. Sepertinya kesengsaraanku akan datang. Sudahlah, ini berantakan. Darah. Gelangku. Gelang 500 ribuku. Gelangku. Maafkan saya, Nyonya. Gelang 500 ribuku. Nyonya, gelangmu. Paling berharga Rp5.000. Ini adalah pusaka keluarga saya. Sebuah gelang giok es. Aku baru saja menilainya.
Lihat. Hanya 500.000. Ketika saya berkultivasi di Tianmen, saya melihat batu giok langka yang tak terhitung jumlahnya. Trik semacam ini tidak akan membodohiku. Kamu tidak mau membayar dan kamu menyebutku penipu. Seorang penipu. Gelang ini adalah uang berobat ayahku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang terjadi? Sepertinya gelang wanita tua itu rusak. Dan pria itu tidak mau membayar, mengatakan dia seorang penipu. Nyonya, aku Ada apa dengan orang tuamu? Aku akan mengobatinya. anak muda. Jangan berani-berani mempermainkan wanita tua ini. Orang tuaku terbaring di ICU menunggu perawatan. Kamu bisa menyembuhkan orang. Lalu apa gunanya rumah sakit? Cepat ganti rugi gelangnya. Ya, menyombongkan diri ketika kamu tidak mau membayar. Mengatakan, yang terhormat, dokter suci gerbang surgawi tidak bisa menyembuhkan. Nenek, jangan khawatir. Kemampuan medisnya adalah yang terbaik di dunia. Dia pasti akan menyelamatkan orang tua Anda. Baiklah, baiklah. Jadi kalian berdua bersekongkol, mencoba mengelak. Ya, aku hanya ingin kamu membayar gelang itu. Aku tidak butuh perawatan medismu. Tidak ada orang sakit di keluargamu sama sekali. Kamu berbohong. Kamu menjebakku ketika kamu tidak mau membayar. Ayahku yang malang. Ini uang untuk hidupnya. Semuanya sudah hancur. Wanita tua itu sangat menyedihkan. Lihat dia, berpakaian desainer, masih mencoba menghindari pembayaran. Sangat pelit. Wei Wuxuan, kita seharusnya membayar saja. Wanita ini penipu. Kalau tidak, kenapa? Dia tidak mengajakku untuk melihat orang tua itu. Ini adalah pemberitahuan kondisi kritis. Rumah sakit memberi Anda. Pemberitahuan kondisi kritis. Ayahku yang malang. Nenek, ayo cepat dan dapatkan uang untuk menyelamatkan kakek. Tapi nenek, gelang rusak oleh berandal ini. Kami tidak punya uang untuk menyelamatkan nyawa kakekmu sekarang. Kembalikan kakakku. Kakakku. Dia adalah pria yang kuat dan berpengaruh. Kami tidak mampu menyinggungnya. Nyonya, aku akan memberikan kompensasi padamu. Kedua orang ini sedang berakting. Tidak bisakah kamu melihat? Kau sangat tidak berperasaan. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti tanggung jawabnya. Kaya dan tidak berperasaan. Jika sesuatu terjadi, itu tanggung jawabnya. Orang kaya tidak berperasaan. Wei Wuxuan, kau sangat dingin dan tidak berperasaan. Bagaimana bisa kau begitu berdarah dingin dan tidak berperasaan? Nyonya, ada 500.000 di kartu ini. PIN-nya adalah 6 digit terakhir. Ambil kembali dengan cepat dan selamatkan orang tua Anda. Terima kasih. Nona, Anda orang yang baik. Orang tuaku selamat sekarang. Terima kasih, kakak cantik, karena telah menyelamatkan kakakku. Mengapa kamu memberikan uang kepada penipu? Mereka sangat menyedihkan. Bagaimana bisa kau begitu? Kurang dalam kasih sayang. Apa yang perlu dikasihani tentang para penipu itu? Mengapa kau bersikeras mereka? Penipu. Di mana kalungmu? Di mana kalungku? Tidak usah repot-repot mencari. Itu diambil oleh gadis kecil itu. Mereka benar-benar orang jahat. Kau juga. Kau melihat mereka mencuri kalungku. Mengapa kau tidak menghentikan mereka? Aku ingin memberimu pelajaran. Dan omong-omong, biarkan kamu menggunakan otakmu. Supaya lain kali, jangan hanya memberikan uang kepada penipu. Jingjing. Jingjing. Api yang berlebihan, kesengsaraan hidup dan mati dari tubuh yang murni, akan datang. Kemajuan pemurnian alat dan kultivasi ganda, perlu dipercepat. Jingjing. Jingjing. Aku membuat artefak pertahanan untukmu. Selama kamu memakainya dekat dengan tubuhmu, itu bisa menahan satu luka fatal. Jauh lebih baik dari itu, kalung rusak yang kamu kejar. Wei Wuxuan, jangan berpikir bahwa aku akan memaafkanmu hanya karena kau membeli Yontin Giok untuk meminta maaf. Aku marah tentang sikapmu terhadapku. Jingjing.
Aku tidak punya sikap buruk terhadapmu. Aku hanya ingin kamu lebih memikirkan banyak hal di masa depan. Lebih gunakan otakmu. Wei Wuxian, aku benci ceramahmu yang tak ada habisnya. Pergi. Jingjing. Jingjing. Tidak baik. Ini adalah wabah racun dingin tubuh yin ekstrim. Jingjing, kamu sudah bangun. Wei Wuxian, apa yang akan kau lakukan padaku? Kamu baru saja mengalami wabah racun dingin, dan aku menyelamatkanmu dengan darah yang murniku. Tapi itu hanya bisa menundanya untuk sementara waktu. Untuk sepenuhnya menyelesaikan tubuh yin ekstrimmu, kita perlu berkultivasi bersama dengan hidup kita. Wei Wuxian, bagaimana bisa kau begitu cabul? Di saat seperti ini, untuk menipuku, agar mau tidur denganmu, kau bahkan membuat alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Aku tahu hal semacam ini, terdengar sangat misterius. Tapi apa yang aku katakan itu benar. Bagaimana dengan ini? Aku akan mendemonstrasikan teknik membekukan air. Pergi. Energi yang berlebihan tidak bisa membeku menjadi es. Baiklah, Wei Wuxian, apakah kau mempermainkanku? Itu hanya karena kau hanya menginginkan hal-hal itu diranjang. Pergi, pergi, pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Aku pergi. Guru besar, ini adalah sepotong giok kuning hetian kekaisaran yang diterima muridmu. Lumayan. Guru besar, pasangan muda itu bertengkar di kepala ranjang dan berbaikan di kaki ranjang. Alam guru besar sangat mulia. Kesalahpahaman guru besar wanita juga hanya sementara. Haruskah muridmu pergi dan menjelaskan? Kurang omong kosong. Apa hubungannya denganmu? Sudahkah kamu mempelajari jarum Qian Kun yang aku ajarkan padamu? Ya, aku punya. Menguasai latihan 9 jarum pengembalian yang ini. Ya, Halo. Baiklah, aku akan segera ke sana. Sesuatu terjadi pada Ketua Su. Aku akan memeriksanya. Kamu terus mengumpulkan harta spiritual. ya, guru besar. Ketua Su, bersemangat untuk berlatih. Berakhir kerasukan setan. Aku sudah mengeruk meridiannya. Teman muda, kau menyelamatkan hidupku lagi. Memungkinkanku mengubah kemalangan menjadi berkah. Berhasil menembus ke alam seniman bela diri bawahan. Tuan, ini tidak baik. Geng Hong Ying menyerang. Dia benar-benar datang pada waktu yang tepat. Ayo pergi. Mari kita pergi menemui teman lama ini. Berhenti. Siang Lausan. Kau berani membuat masalah di wilayah Sanhe Society. Wilayah. Ketua Zu, akhirnya kau muncul. Berani membunuh putraku. Hari ini aku akan menghancurkan Sanhe Society-mu untuk membalaskan dendam putraku. Siapa orang-orang ini? Geng Hong Ying. Jiang Hongying. Jing Xiang Feihu. The film Mungkinkah was orang ini translated adalah ayah Xiang and Feihu? narrated by M. Media. Penyamaran. Bukankah mereka bilang Zuyao yang kerasukan? Kenapa dia sama sekali tidak terlihat seperti itu? Xiang Lasan, kau hina. Kau benar-benar berani menyerang tuanku saat dia terluka. Intel itu nyata. Ketua Zu. Kurasa kau tidak menginginkan terlalu banyak korban di kedua belah pihak. Bagaimana kalau kita bertanding 1 lawan 1? Jika kau kalah, kau akan menyerahkan wilayahmu ke Hong Yinggangku. Xiang Lasan, tak tahu malu. Mencoba menggunakan metode ini untuk mengambil alih Sanhe Society kami. Kau bermimpi. Ketua Zu, apa kau takut? Jika kau takut, berlutut dan bersujud 3 kali. Serahkan pembunuh yang membunuh putraku. Dan aku akan melepaskanmu. Kami tidak membunuh putramu. Bukankah kau hanya ingin bersaing? Aku akan mengabulkan KE-IM. Jika aku menang,
kau akan berlutut di hadapanku dengan patuh. Dan menawarkan wilayah Honginga untuk masyarakat Sanhe saya. Tuan, Anda terluka. Anda tidak bisa melawannya secara langsung. Jangan khawatir, aku bisa menang. Ayo. Tak tahu malu, berani menyerang secara diam-diam. Tidak ada kebajikan bela diri. Ayo. Kau tidak terluka. Tentu saja tidak. Aku baik-baik saja. Teman muda Wei tidak hanya menyembuhkan kerasukan iblisku, tetapi juga membantuku memasuki alam bawah. Tuan, Anda telah memasuki alam bawaan. Hari ini, aku mengaku kalah. Ayo pergi. Berhenti. Xiang Laosang, apa kau melupakan sesuatu? Taruhan adalah taruhan. Sekarang berlututlah di hadapanku, dan tawarkan wilayahmu. Bawa anak buahmu dan keluar dari Haichen. Kau kejam. Ayah, Zhu Yaoyang, The film was translated. hari ini adalah hari. and narrated Sanhe by Society M akan Media. dihancurkan. dasar pengecut hina. Aku hina. Inilah yang kau dapatkan, karena menyakiti putraku. Putramu dibunuh oleh Sanhe Society kami. Itu tidak ada hubungannya dengan Wei. Cepat pergi. Tidak ada yang pergi. Tidak peduli siapa yang membunuhnya. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Aku membunuhnya. Putramu, ini harta spiritus. Menyagat dan mencegat. Merampok dan menjarah. Dia pantas mati. Putraku menginginkan harta karun spiritual itu. Seharusnya kau memberikannya saja padanya. Beraninya kau membunuh putraku. Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Wei memiliki keterampilan yang nyata. Membunuh Xiang Tianyu dengan satu gerakan. Tuan Wei, apakah Anda seorang seniman bela diri bawaan? Bawaan. Aku adalah Master Celestial setengah langkah. Guru surgawi, ada alam seperti itu untuk seniman bela diri. Bukan seorang ahli bela diri. Master Celestial adalah alam tertinggi bagi para kultivator. Lupakan saja. Kamu tidak akan mengerti. Aku sudah menghentikan pendarahannya untukmu. Oleskan saja urat saat kamu kembali. Kamu harus menggabungkan Yang Hong Ying sesegera mungkin. Tuan, kemampuan Sanhe Society untuk mengatasi krisis ini adalah berkat Anda, Tuan. Menyelamatkan hari, seluruh kekuatan bawah tanah Haichen. Bersedia mengakui Anda sebagai pemimpin mereka. Zutua, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu saja aku mengumpulkan lebih banyak harta spiritual. Kalau begitu, aku bersedia mengubah semua aset Honginga menjadi uang tunai dan memberikannya kepada Anda, Tuan. Kalau begitu, terima kasih, Zutua. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tuan, mohon tunggu. Apa pendapat Anda tentang putriku? Nanasu, heroik dan gagah berani, cantik seperti bunga, pahlawan wanita sejati. Aku bersedia menjodohkan putriku denganmu. Ini tidak pantas. Apa maksudmu? Wei Wuxuan, apa kau pikir aku tidak cukup baik untukmu? Tidak, bukan itu maksudku. Apa yang kau katakan? Geng Hongying telah dihancurkan. Perkumpulan Sanhe telah mengambil alih semua aset Geng Hongying. Apa yang terjadi? Sepertinya ini berhubungan dengan Wei Wuxuan itu. Tidak biasa. Tuan muda, ada berita lagi. Perkumpulan Sanhe sedang mencari harta karun spiritual dengan sekuat tenaga. Sepertinya ini juga berhubungan dengan Wei Wuxuan itu. Sepertinya harta karun spiritual ini sangat penting baginya. Perintahkan keluarga Chuo untuk memperoleh harta karun spiritual dengan harga tinggi. Ya, dia wanita yang Qinchan, Chu Lifan. Siapapun yang berani merebutnya akan kubunuh. The film was translated Biar and ku beritahu. narrated by M Media. Wanita bodoh yang kutipu beberapa hari lalu, benar-benar murah hati. Dia benar-benar memberiku 500.000. Benarkah? Apakah ada orang sebodoh itu? Pembohong! Kembalikan uangku, cepat! Kau! Aku ingin tahu bagaimana keadaan Wei Wuxuan sekarang. Bagaimanapun, dia berada di wilayah asing. Dia bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Di Haichen. Sertifikat donor darah. Kemarin. Mengapa Wei Wuxuan pergi donor darah? The film was translated and narrated by M Media. Halo, Nana, pihak bank memberitahu kami
bahwa chat yang Anda berikan kepada Tuan Wei telah dibatalkan. 5 juta yang Anda berikan kepadanya masih ada di rekening kami. Apa yang kau bicarakan? Saya sudah memeriksa dengan staf kebersihan. Hari itu, Tuan Wei merobek cek yang kami berikan kepadanya dan membuangnya ke tempat sampah. Dia tidak menerima 5 juta itu. Simpan saja untuk sekarang. Kepemilikan duniawi seperti ini berarti kurang bagiku daripada 2 roti kukus. Ini yang kau beli ketika kau pergi donor darah. Wei Wuxuan, mengapa kau begitu bodoh? Wei Wuxuan, jangan berpikir aku akan memaafkanmu hanya karena kamu membelikanku Liontin Giok. Aku marah dengan sikapmu terhadapku. Jing, aku tidak pernah jahat padamu. Wuxuan, maafkan aku. Wei Wuxuan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak marah padamu karena hal sekecil itu. Aku minta maaf. Wei Wuxuan, Halo, apa kamu yakin ingin bertarung? kenapa kau merendahkanku? Jika kau kalah, minta maaf padaku. Aku tidak meremehkanmu. Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Jika aku kalah, aku akan mengakui kau punya hak untuk menikahiku. Kamu juga tidak bisa memenangkan ini. Kurang bicara, terima ini. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menang. Kurasa tidak. Tidak, ini adalah kesalahpahaman. Aku sedikit panas kepala akhir-akhir ini. Tidak bisa menahannya. Kamu menang. Lin Jingjing. Aku minta maaf. Terima kasih atas hadiahnya. Aku sangat menyukainya. Tapi jangan lakukan hal bodoh lagi. Untuk membeli ini, bagaimana bisa kamu mendonorkan darah? Tidak, Jingjing. Aku tidak mendonorkan darah untuk ini. Aku tahu, kalian para pria hanya peduli untuk menyelamatkan muka. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak mengusirmu. Wei Wuxuan. Meskipun kamu selalu mengatakan hal-hal aneh, tidak apa-apa. Aku akan memahamimu perlahan. Mari kita coba berkencan. Baiklah. Tapi Jingjing, apa yang kukatakan itu semua benar. Memiliki fisik utama adalah anugerah sekaligus kutukan. Orang dengan itu biasanya tidak hidup melewati usia 24 tahun. Wuxuan, jika kamu menginginkannya, kamu tidak perlu membuat alasan. Semua yang aku miliki akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Tapi aku belum siap. Tolong beri aku sedikit lebih banyak waktu. Sejujurnya, tidak ada yang percaya itu. Tapi itu tidak masalah. Cepat atau lambat kamu akan mengerti. Pergi saja bekerja. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Keluarga B akan datang menemuimu hari ini untuk melengkapi resep pil panjang umur mereka. Hanya itu. Tidak bisakah kamu menelepon saja? Kamu harus membuatku datang jauh-jauh ke sini. Asisten Tuan. Apa ini? Ede kerjamu. Kamu pacarku. Kamu harus belajar bagaimana mengelola bisnis. Jadi kamu akan mengikutiku untuk saat ini. Jadilah pengawal. Asisten paruh waktu. Belajar sesuatu, kamu toh pengangguran. Aku, Dokter Suci Gerbang Surgawi yang terhormat, adalah asistenmu. Sungguh pemborosan bakat. Lalu jadilah juga dokter kesehatan paruh waktu. Dalam 10 menit, ada tamu lain. Kamu ikut denganku. Saya tidak bisa menyetujui pinjaman ini. Manajer Kian, begini. Tian Kun kita sekarang telah mengembangkan produk baru. Tes awal, hasilnya sangat baik. Selama dana tersedia, dimasukkan ke dalam produksi, kita pasti akan mencapai puncak industri. Tuan Muda Chu sudah berbicara, menyuruhku untuk mengincarmu. Sebenarnya, aku juga tidak terlalu optimis tentangmu. The film was Tapi, translated Manajer and Kian, narrated Anda by dapat membuat M permintaan Media. apapun. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan setuju. tentu saja, kamu bisa melakukannya. Kamu adalah Hai Chen, wanita tercantik nomor 1. Bahkan Tuan Muda Chu pun tergila-gila padamu. Tuan Lim,
Asalkan Anda bersedia untuk menghabiskan 1 malam dengan saya. Pinjaman 100 juta. Bukan masalah. Dari mana berandal ini berasal? Beraninya kau menyentuhku. Kau tamat, kau mati. Masa depanmu sudah habis. Tuan Lin, aku ingin kau segera memacat bajingan ini. Jika tidak, jika dia tidak pergi, aku akan. Manajer Kian, luar. Kamu berani memiliki niat pada wanitaku. Kamu yang seharusnya mati. Wanita Anda. Saya mengerti. Anda adalah menantu tidak berguna dari keluarga Lin. Jadi itu yang dikatakan Tuan Muda Su. Hah? Tuan Lin, apa gunanya mengikuti pecundang tidak berharga ini? Anda harus memikirkannya baik-baik. Asalkan kau membuatku bahagia. Bukan hanya 100 juta. 200 juta pun tidak masalah. Manajer Kian, jika kamu terus berbicara, aku khawatir seseorang akan benar-benar membuatmu bahagia. Jangan berani. Tuan Lin, jangan biarkan pecundang ini menggertak seperti ini. Percaya atau tidak, dengan satu kata dariku, semua bank di Haicheng tidak akan memberimu pinjaman. Kamu, Anda tidak akan tega melihat kerja keras Anda, grup Jiankun, bangkrut. Saya menyarankan Anda untuk jujur. Habiskan 1 malam dengan saya. 100 juta. Aku tidak akan meminjamkannya padamu. Meminjamkannya pada pecundang ini. Tuan Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Kamu berani memiliki niat pada JNJ Jinjiku. Aku akan melumpuhkanmu. Asalkan kau patuh. Tentu saja. Ada apa, Manajer Kian? Apa kamu merasa tidak enak badan? Apa kamu terlalu memanjakan diri? Tidak begitu baik. Urus saja urusanmu sendiri. Apa urusanmu? Manajer Kian, aku punya pertanyaan lain. Kamu bilang 100 juta. Apakah itu banyak? Apakah 100 juta itu banyak? Ketidaktahuan memang kebahagiaan. 100 juta tidak berarti apa-apa bagiku. Itu uang yang tidak akan pernah kau dapatkan. Siapa bilang Tuan Wei tidak bisa menghasilkan 100 juta? Sesepuh Bai, mengapa Anda ada di sini? Ketua Bai, Tuan Lin, saya di sini untuk menemui Tuan Wei. Semoga saya tidak mengganggu. silakan. Tuan Wei, jika Anda dapat membantu keluarga Bai menyelesaikan formula pil panjang umur, kami The bersedia film was menawarkan 1 miliar translated dan and kristal ungu kerajaan narrated pusaka. by M Media. 1 miliar. Kristal ungu kekaisaran 1000 tahun. Kamu terlalu baik, tetua baik. Aku akan menyelesaikan formula pil panjang umur untukmu segera. Silakan. Nenek moyangku, pil panjang umur sudah lengkap. Tuan Wei, 1 miliar yuan ini, dan ini, kristal ungu kerajaan 1000 tahun pusaka, adalah milik Anda. Semudah membalikkan tanganmu, dan itu menguntungkan kedua belah pihak. Saya tidak menyangka Tuan Wei begitu berbakat. Benar-benar seorang jenius. Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Wei sudah menikah? Cucu perempuan saya sudah cukup umur untuk menikah, berbakat dan cantik. Keluarga Bai ingin mengambil setelah makan. Wei Wuxuan adalah seorang pertapa. Dia tidak akan tergoda oleh keinginan duniawi. Meskipun aku belum menikah, aku sudah memiliki seseorang dalam pikiran. Benarkah? Dia lagi. Zulingyun. Mengapa dia ada di sini? Kok aku tidak tahu? Ling Yun, kenapa kamu di sini? Ini dari gudang Gang Honging. Aku menemukan sebuah pecahan batu mojing biru langit. Kau pasti membutuhkannya. Jeti kubawakan. Batu mojing biru langit. Ling Yun, terima kasih. Juga, ini adalah likuidasi aset Gang Honging. Nilai total 30 miliar. Apa 30 miliar? 31 miliar. Manajer Kian, apakah 100 juta itu banyak? Ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa membiarkan seorang pecundang dikagumi oleh begitu banyak wanita cantik dan punya begitu banyak uang? Ini tidak adil. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Benar. Ini semua palsu.
Ini semua palsu, ini semua palsu. Apa yang kamu lakukan The film padanya? was Aku baru saja translated melumpuhkannya. and narrated Bagaimana kamu by bahkan M bisa Media. melumpuhkan pikirannya? Si badut itu tidak pantas diperhatikan. Wei Wuxuan, kau belum memberitahuku. Kau akan menikahi siapa? Wei Wuxuan, kamu cukup populer. Tuan Wei, Tuan Lin. Dan Boy Nazu, orang tua ini masih. Ada beberapa hal yang akan kami tinggalkan sekarang. Pergi, pergi, pergi. Aku akan berurusan denganmu ketika kita kembali nanti malam. Bergerak. Nona Su, senang bertemu denganmu. Nona Lin, awasi priamu. Aku tidak akan berhenti. Jingjing, dengarkan penjelasanku. Jingjing, bagaimana keadaanmu? Aku sangat kedinginan. Wuxuan, aku sangat kedinginan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini benar-benar lebih baik. Apakah tanganmu baik-baik saja? Bagaimana bisa? Ini sudah selesai. Kamu tahu sihir. Tentu saja, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Lalu bisakah kamu, seperti di drama TV, hanya itu saja. Begitukah? Muxuan, apakah kamu dewa? Belum. Jika aku berhasil mengatasi kesengsaraan hidup dan mati yang akan datang, dan menerobos ke alam Master Celestial, aku bisa menjadi satu-satunya dalam 300 tahun terakhir untuk menjadi dewa terestrial. Kesengsaraan hidup dan mati. Kamu adalah tubuh yin ekstrim. Aku adalah tubuh yang murni. Ini adalah konstitusi surgawi utama. Bahkan bakat pun bisa menjadi kutukan. Saat kamu berusia 24 tahun, kita akan menghadapi kesengsaraan hidup dan mati. Jika kita tidak mengatasinya, kita akan binasa. Jadi kamu benar-benar tidak berbohong padaku sebelumnya. Jadi apa yang kamu katakan sebelumnya tentang kultivasi ganda? Memungkinkan kita untuk melewatinya dengan aman. Itu benar. Tentu saja itu benar. Kita dapat mencapai keseimbangan yin dan yang melalui kultivasi ganda yang tidak hanya dapat menghilangkan bencana, tetapi juga mengubah kemalangan menjadi berkah. Apakah The ada film was manfaat lain? translated Tentu saja, and seperti awet narrated muda, by M umur Media. panjang, kekebalan terhadap semua penyakit, itu hanyalah dasar-dasarnya. Bagi para kultivator seperti saya, kita juga dapat memahami dao agung yin dan yang. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Kultivasi ganda ini benar-benar efektif. Tubuhku terasa sangat nyaman. Mari kita lanjutkan berkultivasi. Berhenti, berhenti, Jingjing. Jingjing. Kultivasi ini, itu membutuhkan kemajuan bertahap. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Baiklah, kalau begitu mari kita berkultivasi lagi nanti malam. Benar. Kesengsaraan hidup dan mati kita, apakah sudah berakhir sekarang? Milikmu pada dasarnya sudah selesai. Tetapi karena pengalaman kultivasi saya selama bertahun-tahun, energi yang murni di tubuhku terlalu kuat. Alat ajaib pelengkap penyeberangan kesengsaraan diperlukan. Terobosan ke alam guru surgawi. Maka itu bisa sepenuhnya tanpa hambatan. Tapi jangan khawatir. Saya sudah mengumpulkan 6 harta spiritual. 3 lagi dibutuhkan untuk memurnikan alat ajaib penyeberangan kesengsaraan. Aku akan membantumu. Apa? Asosiasi Farmasi telah berhenti bekerja sama dengan kita. Jingjing, ada apa dengan asosiasi farmasi yang tidak bekerja sama ini? Tidak bisakah kita beralih ke yang lain saja? Penggunaan obat-obatan kelompok ini sangat besar. Apotek sama sekali tidak dapat memasoknya. Belum lagi ada juga beberapa ramuan obat langka. Hanya asosiasi farmasi yang memilikinya dalam stok. Kita sama sekali tidak bisa melewati mereka. Ketua Su, Anda di sini. Aku sedang terburu-buru. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Katakan padaku, ada apa? Ketua Sultan, kami sudah di sini, menunggumu selama lebih dari 1 jam. Anda bahkan belum meminta maaf. Dan Anda memberi kami hanya 5 menit dari waktu Tuan Lin. Tidakkah menurutmu itu kasar? Tuan Lin, siapa ini? Ini asistenku, Wei Wuxuan. Karena kamu seorang asisten, maka jaga mulutmu.
Jika kamu meminta bantuan, bertingkahlah seperti itu. Waktuku sangat berharga. Aku tidak ingin menyia-nyiakannya untukmu. Ketua Su, setiap orang harus meminta bantuan kadang-kadang. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan datang memohon pada kami. Saya menyarankan Anda untuk lebih hormat. Jadi ini sikapmu. Kalau begitu, saya rasa tidak perlu melanjutkan diskusi ini. Tunggu, Ketua Su. Jangan banyak bicara. Ketua Su, maafkan saya. Tolong jangan pedulikan dia. Anda punya waktu 3 menit lagi. Ketua Su, saya ingin meminta Anda untuk melanjutkan memasok grup Tiankun kami. Grup Tiankun Anda sedang mengalami kemunduran. Anda mungkin akan bangkrut kapan saja. Asosiasi farmasi saya memiliki stok terbatas. Kami memprioritaskan penyediaan perusahaan-perusahaan unggulan kecuali apa? Kecuali Anda menaikkan harga 3 kali lipat dan membayar di muka, maka saya akan memasok Anda dengan arbel. Itu tidak adil. Ketua Su, grup kami telah mengembangkan produk baru. Selama itu bisa diluncurkan, itu pasti akan mendominasi high chain, bahkan pasar global. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda menyombongkan diri. Sejujurnya, keluarga Chu lah yang menargetkan Anda. Keluarga Chu memiliki banyak pengaruh di high chain. Saya tidak mungkin menyinggung keluarga Chu demi sebuah perusahaan di ambang kebangkrutan. Ya, saya akan segera ke sana. Ketua Su, saya tidak menyombongkan diri. 5 menit sudah habis. Saya ada urusan. Saya pergi sekarang. Ketua Su. Ketua Su. Kita celaka. Jing, selalu ada jalan. Saat produk baru kami dirilis. Apa itu grup Sili? Apa itu keluarga Chu? Apa? Ketua Su. Tunggu saja untuk dibuktikan salah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Wang Yuan. Wang Yuan, bagaimana putriku? Dia masih dalam operasi. Ruang operasi. Direktur Huang, bagaimana kondisi putri saya? Pasien tersebut memiliki penyakit jantung bawaan. Direktur Hon. Situasi saat ini sangat berbahaya. Ketua Su, mohon tanda tangani ini. Pemberitahuan kondisi kritis. Apakah seserius itu? Direktur Huang, saya mohon, Anda harus menyembuhkan putri saya. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda butuhkan, itu bukan masalah. Ketua Su, ini bukan masalah uang. Mohon segera tanda tangani. Setiap waktu yang ada adalah kesempatan lain untuk berhasil. Direktur Huan, apakah putriku punya kesempatan untuk bertahan hidup? Kurang dari 20%. Xiaoyun, jika kamu pergi, bagaimana ibumu akan hidup? Aku tiba-tiba memikirkan seseorang. Dia seharusnya bisa menyelamatkan putri kita. Siapa? Namanya Wei Wuxuan. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Wei Wuxuan. Kenapa aku tidak tahu? Orang seperti itu di bidang medis. Aku mendengarnya dari seorang teman. Aku dengar Ketua Su dari perkumpulan Sanhei. Penyakit parahnya disembuhkan olehnya. Apel. Penyakit Ketua Su disembuhkan olehnya. Kalau begitu, Anda harus segera menghubungi dokter ajaib ini. Baiklah, aku akan segera pergi. Wuxuan, teleponmu. Siapa itu? Halo. Baiklah, saya mengerti. Ada apa? Ketua Su mengatakan seseorang memintanya untuk mencari saya untuk mengobati seseorang. Ketua Su secara khusus meminta Anda. Sepertinya situasinya cukup serius. Kita harus pergi dengan cepat. Jing. Bagaimana jika itu seseorang yang kau benci? Hati seorang dokter itu penyayang. Selain itu, orang itu adalah teman Ketua Su. Jika kita bisa menyelamatkan mereka, kita harus melakukannya. Baiklah, ayo pergi ke rumah sakit umum. The film was translated Datang. and narrated by M Media. Ketua Su, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah aku bilang,
Aku tidak akan bekerja sama dengan grup Tian Kun Anda. Beraninya kau mengikutiku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruhmu ditangkap. Ketua Su, kami tidak punya waktu untuk mengikuti Anda. Kau tidak mengikutiku. Lalu mengapa kau ada di rumah sakit? Tentu saja, seseorang meminta kami untuk datang. Benarkan? Anda Dr. Wei yang agung. Namaku Wei Wuxuan. Jika orang yang meminta Ketua Su untuk mencari saya adalah Anda, maka dokter ilahi Wei yang Anda sebutkan seharusnya adalah saya. Kau Dr. Wei yang ajaib. Dr. Wei yang agung, saya mohon. Tolong selamatkan putriku. Apa Wang Tua membuat kesalahan? Dia hanya asisten Lin Jingjing. Bagaimana mungkin dia menjadi dokter ajaib? Tepat sekali, bocah ingusan berani menyebut dirinya dokter hebat. Anak kecil, lulusan sekolah kedokteran mana kamu? Apakah kamu punya izin praktik? Saya tidak memiliki hal-hal yang Anda sebutkan, dan Anda adalah orang-orang yang menyebut saya dokter ajaib. Selain itu, Anda yang meminta saya sekarang. Saya belum setuju. Mengingat sikap Anda, saya tidak akan menyelamatkan orang ini. Tunggu, Dokter Ajaib Wei. Saya minta maaf. Anda harus menyelamatkan putri saya. Suli, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat minta maaf kepada Dokter Ajaib Wei, Direktur Wan. Anak ini hanya seorang penipu. Dia bilang, dia tidak pernah sekolah kedokteran. Dia mungkin bahkan tidak mengenali semua peralatan medis. Saya seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Apa gunanya mengetahui hal-hal itu? Bisakah pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan penyakit? Bukankah itu untuk kesehatan dan kebugaran? Ini untuk kasus-kasus serius dan mendesak seperti ini, sehingga pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali tidak berguna. Ketika kami, praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, menyelamatkan nyawa nenek moyang Anda para dokter barat, bahkan belum lahir. Jangan pamerkan ketidaktahuanmu. Kalian berdua diam. Ketua Zhu, mungkinkah dia menipu saya? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Minta maaf kepada Dokter Ajaib Wei, Direktur Huan. Dokter Barat tidak bisa menyembuhkan Ketua Zhu, tetapi pengobatan tradisional Tiongkok bisa. Hak apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan pengobatan tradisional Tiongkok? Bagaimanapun, saya tidak berpikir anak ini dapat diandalkan. Haruskah kita mengundang seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok? Saya lebih suka mengundang Dokter Ajaib Jiing. Dokter Ajaib Jiang. Dokter Ajaib Jiing adalah dokter ajaib terbaik di Haicheng. Dia bukan seseorang yang hanya seorang asisten kecil dari grup Tian Kun. Bisa dibandingkan dengan Dokter Ajaib Jieng. Saya Suli dari Asosiasi Farmasi. Tolong selamatkan putriku. Ceritakan gejalanya. Dokter Ajaib Jian, pasiennya berusia 9 tahun dan memiliki penyakit jantung bawaan. Situasinya tidak terlalu optimis. Ya, saya mengerti situasinya. Namun, saya, Jiang, membutuhkan harta spiritual sekarang. Presiden Su, jika Anda bersedia untuk memberi saya harta asosiasi farmasi yang berharga, Dragon Amber Mika, saya bersedia membantu dan menyelamatkan putri Anda. Tidak masalah. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Bolehkah saya bertanya, Dokter Ajaib Jiang, seberapa yakin Anda? Sebelumnya, itu 50%. Sekarang, itu 100%. Bagus sekali, bagus sekali. Itu bagus. Jangan terlalu bersemangat dulu. Jika saya turun tangan, saya hanya bisa menjamin nyawa putri Anda. Untuk pemulihan total, Anda masih membutuhkan tabib suci. Xiao Jian, kamu harus melakukannya. Guru besar, apakah itu Anda? Mereka tidak mempercayai Grandmastermu. Beraninya kau menghina. Guru besarku, aku tidak mengobati penyakit ini. Dokter Ajaib Wei, saya mohon. Tolong selamatkan putriku. Saya bersedia menawarkan Dragon Amber Micha. Ditambah 100 juta uang tunai. Aku bisa membantumu. Jika Ketua Su secara pribadi meminta maaf kepada Jingjing. Ketua Su, waktu kami sangat berharga. Anda hanya punya 1 menit. Apa yang masih kau lakukan di sana? Sejak kau menjadi ketua asosiasi farmasi ini, kau menjadi semakin arogan dan tidak masuk akal. Apakah kau ingin melihat putrimu mati? Tuan Lin, saya mohon maaf atas kesombongan dan kekasaran saya hari ini. Saya bersedia mengurangi harga pasar sebesar 30% untuk memasuk Anda. Tolong selamatkan putriku. Wuxuan, lupakan saja. Ada nyawa yang dipertaruhkan. Anda tetap harus menyelamatkan putri Ketua Su. Sikap yang baik, sikap yang baik. Demi Jingjing. Aku akan membantumu. Terima kasih. Direktur Huang, gawat. Detak jantung pasien telah berhenti. Ini semua karena Anda. Jika bukan karena keterikatan Anda yang tidak masuk akal, apakah anak itu akan meninggal? Apakah dia akan meninggal? Xiaoyun. Xiaoyun. Xiaoyun,
Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja menyelamatkannya, karena aku sudah berjanji padamu. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Dia sudah meninggal. Aku tidak akan membiarkanmu menodai tubuh almarhum. Jantungnya sudah berhenti. Bagimu, dia memang sudah mati. Tapi bagiku, dia masih hidup. Xiao Yun. Apa yang kamu lakukan padaku? Ilmu sihir macan apa yang kamu gunakan padaku? Bodoh, kau bahkan tidak tahu tentang aku presur. The film was translated and narrated by M Media. Almarhum tidak. Pasiennya sudah bangun. Bagaimana ini mungkin? Ini, apakah kamu manusia atau hantu? Ini adalah 9 kebenaran dari Dao Surgawi. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Ketua Su cukup tulus. Dia benar-benar memberi kita Dragon Amber Mica dan uangnya. Mereka tidak akan berani melanggar janji mereka. Aku sudah mengumpulkan 7 harta spiritual. Hanya 2 lagi, dan aku bisa memurnikan artefak ajaib. Kemudian, aku bisa mengatasi kesengsaraan Wuxuan, kamu baik-baik saja? ki dan darah meluap. Kesengsaraan hidup dan mati. Baiklah. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. 2 harta spiritual lagi yang harus didapatkan. Aku akan segera mengumpulkannya. Aku telah memobilisasi semua sumber daya keluarga Lin. Kita akan segera menemukan harta spiritual lainnya. Masih belum ada kabar tentang harta spiritual. Tuan Lin, 3 hari terakhir ini, kami telah mencari di seluruh Haicheng dan situs web utama secara nasional. Kami telah memasang iklan akuisisi, tetapi kami belum menerima informasi yang berguna. Mengerti, Anda boleh pergi. Perkumpulan Sanhai, saya mencari Zhu Lingyun. Nona Zhu, Nona Chu pergi ke luar negeri 2 hari lalu. Dia belum kembali. Baiklah. Halo, Jika kau menginginkan harta spiritual itu, datanglah ke keluarga Chu dan temui aku. Ingat, kau harus datang sendiri. Chu Levan. Batu saintis dari Pulau Penglai. Harta surgawi legendaris. Aku bersusah payah untuk mendapatkannya. Sebutkan harga Anda berapa banyak. Apa kau pikir aku, Chu Lifar, butuh uang? Wei Wuxuan itu benar-benar beruntung. Aku sudah mencoba mendapatkannya beberapa kali. Dia masih hidup. Tapi kau lihat, Tuhan ada di pihakku pada akhirnya. Ki darah melonjak. Sebuah kesengsaraan hidup atau mati akan datang. Kau mengupingku. Ini bukan apa-apa. Yang utama adalah seberapa jauh kau akan pergi untuknya. Selama kau bersedia menikah denganku, itu milikmu. Kamu, Hidup atau mati Wei Wuxuan, bergantung pada keputusanmu. aku perlu memikirkannya. Kau harus segera membuat pilihan. Jika tidak, akan kuhancurkan. Jangan. Aku berjanji padamu. Tidak, sesuatu terjadi pada Jingjing. Melacak selama ribuan mil. Biarkan aku pergi. Sullivan, kau sedang mencari kematian. Biarkan dia pergi. Wei Wuxuan, berikan Jingjing padaku. Akan kutukar dengan batu saintas. Wei Wuxuan, jika kau benar-benar mencintai Lin Jingjing, bunuh diri di depanku. Sullivan, kau sedang mencari kematian. Lin Jingjing, apa kau lihat sekarang? Dia tidak mencintaimu. Wei Wuxuan, ini salahmu. Artefak pelindung, menghalangi satu serangan fatal. Bagaimana mungkin aku tidak mencintaimu? Wei Wuxuan, kau manusia atau hantu? Menyebalkan. Jangan terlalu bodoh di masa depan. Wuxuan, aku tidak berguna. Aku tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Lingbao. Aku tidak ingin kau mati. Bukankah kita baru saja mendapatkannya? Tetapi aku sudah mencari di seluruh Haicheng, bahkan seluruh negeri, dan aku tidak dapat menemukannya. Informasi tentang Lingbao terakhir. Chu Levan, lepaskan Lin Jingjing. Nona Zhu,
Apa yang Anda lakukan di sini? Bukankah Anda di luar negeri? Intelijen masyarakat Sanhei mengatakan ada wanita bodoh di sini mencari kematian. Begitu aku turun dari pesawat, aku membawa anak buahku untuk menyelamatkanmu. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Terima kasih, Nona Su. Wei, kau bajingan. Aku menemukan ini di sebuah gua di Nanyang, cairan spiritual stalaktit berusia 1000 tahun. Lingbao ke-9. Terima kasih. Aku tidak berutang apapun padamu lagi.